Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama, marilah kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga hari ini kita masih bisa bertemu. Yang kedua, marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Didi Ansyah, mahasiswa program pendidikan olahraga pasca sarjana ilmu keolahragaan Universitas Negeri Padang. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tugas yang diampu dari mata kuliah pedagogi olahraga, yaitu konsep pedagogi dan didaktik. Konsep pedagogi dan didaktik. Ya, sebelum kita memasuki materinya lebih dalam, marilah kita pahami dulu apa itu pedagogi. Pedagogi itu bisa kita sebut dengan ilmu mengajar. Ya, di dalam pedagogi ini ada beberapa aspek kajian yang dibahas untuk masalah ilmu mengajar. Jadi pada prinsipnya di pedagogi ini ialah bagaimana cara kita untuk mendidik anak. Jadi orang dewasa yang mendidik anak didik. Berarti targetnya adalah anak kecil, orang yang belum kita anggap sebagai orang yang dewasa. Nah, itu dimaksud dengan pedagogi. Oke, aspek yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, itu adalah aspek kognitif. Apa aspek kognitif ini? Yaitu aspek kognitif ini adalah aspek yang berkaitan dengan intelektual. Ya. Jadi di sini berkaitan dengan intelektual atau yang menyangkut dengan aktivitas berpikir. Jadi kognitif ini berkaitan dengan intelektual, kemampuan guru itu berpikir. Di mana di dalam kognitif ini guru itu harus mempunyai kompetensi. Kompetensi apa? Yang pertama itu kita harus mempunyai kompetensi pengetahuan di bidang-bidang ilmu pendidikan yang kita ampu. Terus cara kita memahaminya, terus cara kita menganalisis sebuah masalah. Nah, yang tidak paling penting adalah bisa memecahkan masalah yang ada di dalam sistem pembelajaran. Terus yang kedua adalah itu afektif. Afektif ini apa? Afektif ini kita berkaitan dengan rasa dan sikap. Afektif ini kita dengan sikap, rasa, dan nilai. Maksudnya apa di sini? Jadi di dalam pembelajaran itu hendaklah guru itu mempunyai sikap-sikap dan rasa-rasa pada saat mendidik anak didik itu dengan empati. Ya,
Contoh di dalam pembelajaran mungkin kita bisa memberikan apresiasi kepada anak didik pada saat mereka memberikan tanggapan, feedback, ataupun sesuatu yang membuat pembelajaran itu hidup. Terus kita bisa menghargai anak. Contoh seandainya nanti ada anak, kita memberikan pertanyaan, terus anak itu menjawab salah. Nah, alangkah baiknya pada saat kita melakukan pembenaran itu menggunakan sikap-sikap dengan kata-kata yang tidak membuat mental mereka down atau turun. Terus yang ketiga itu psikomotorik. Jadi kalau kita berbicara psikomotorik ini, kita berbicara gerak atau keterampilan, gerak atau keterampilan. Jadi di sini dimaksudkan gerak atau keterampilan itu ya, seperti saya pribadi adalah guru olahraga. Secara tidak langsung yang tahunya siswa dan siswi, wali-wali murid, kita adalah guru olahraga. Pada saat kita menjalankan pendidikan olahraga atau pendidikan jasmani, kesehatan olahraga dan kesehatan di sekolah, itu tahunya siswa kita mumpuni dengan ilmu yang kita miliki. Ya, termasuk ada gerak psikomotorik, mungkin kita dengan mencontohkan. Jadi tidak mungkin kita sebagai guru olahraga pada saat kita mengajar voli atau mengajar bola, kita tidak bisa memberikan contoh kepada anak masalah gerak. Ya, itu kita lihat dari segi pendidikan, pengajaran pendidikan di dalam kelas. Terus apa lagi kaitannya dengan gerak dan keterampilan ini? Contoh itu pembiasaan. Contoh seperti seandainya dari keterampilan, anak ini apa sih keterampilannya? Seperti dari pembiasaan itu anak nanti ke depannya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Oke. Terus di sini ada didaktik. Nah, didaktik ini bisa kita jelaskan itu adalah proses belajar mengajar. Ya, proses belajar mengajar. Berarti namanya proses berarti ada kegiatan yang dijalankan dari awal sampai akhir. Nah, itulah yang kita sebut dengan didaktik. Jadi di dalam didaktik ini kita perlu beberapa aspek yang harus kita buat, yang harus kita jalankan agar terjadi yang namanya proses. Nah, apa aspek-aspek itu? Yang pertama, itu kita perlu membuatnya rencana pembelajaran. Apa ini rencana pembelajaran? Ya, rencana pembelajaran ini adalah perumusan atau tahap kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Itu. Jadi kita ada panduan. Kalau kita sudah ada rencana, kita sudah ada panduan, pada saat kita mengajar, kita tinggal mengikuti panduan-panduan yang telah kita buat dari rencana pembelajaran ini. Apalagi sekarang dari untuk masalah RPP itu cuma 3 yang diminta, yang cuma 4. Ya, minimal 3. Yang pertama itu materi pembelajaran. Terus yang kedua itu tujuan pembelajaran kita apa. Ya, terus kegiatan pembelajaran, dan terakhir itu penilaian. Ya, bisa kita tulis yang pertama itu materi. Terus yang kedua tujuan. Yang ketiga kegiatan. Ya, kegiatan kita ini apa? Seandainya yang pertama kita harus melakukan apa, terus setelah pada saat dulu olahraga apa, kita berdoa dulu, absen, terus perenggangan, stretching, pemanasan, terus masuk ke inti,
Habis itu penutupan, penutupan itu apa yang harus kita lakukan. Nah, itu termasuk di kegiatan pembelajaran. Terus yang terakhir itu penilaian. Jadi pada saat pembelajaran itu sudah berjalan, perlu kita guru ini melakukan penilaian terhadap siswa-siswi yang kita ajar. Ya, itu dengan tujuan untuk memberikan reward kepada mereka agar mereka lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, itu ada jalannya pembelajaran. Jadi apa maksud dengan jalannya pembelajaran ini? Ya, jalan pembelajaran ini berguna untuk yang pertama, cara-cara kita untuk mendekatkan siswa dan siswi, melakukan pendekatan guru dengan murid. Nah, dengan tujuan bisa melihat masalah-masalah yang ada di dalam kelas kita, dengan harapan kita bisa memecahkan masalah itu. Nah, itu perlu kita membuat bagaimana pembelajaran itu nantinya berjalan. Ya, jadi banyak metode-metode. Nah, silakan Bapak Ibu pilih metode apa yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan, itu silakan. Ya, salah satunya kita bisa melakukan pendekatan dengan murid, dengan harapan mereka bisa lebih aktif dan mereka bisa nyaman belajar sama kita. Terus yang ketiga itu ada sikap. Ya, yang ketiga ada sikap dan gaya mengajar. Kenapa ini penting? Karena emang guru itu kita harus memberikan contoh, memberikan sikap yang baik. Nah, terus kenapa gaya belajar, gaya mengajar kita itu harus mempunyai gaya mengajar? Karena tipikal guru itu beda-beda. Alangkah bagusnya pada saat kita masuk di kelas A, di kelas B, dan di kelas C, ya mungkin kita bisa membuat gaya mengajar yang berbeda-beda. Dengan harapan apa? Ya, membuat stimulus pada anak atau murid itu biar semangat belajar dengan kita. Ya, salah satunya seperti itu. Oke, yang keempat ada metode mengajar. Ya, jadi banyak metode mengajar ya Bapak Ibu. Ada yang menggunakan metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab. Nah, itu terserah kita mana yang nyaman. Ya, tapi kalau bisa jangan monoton. Ya, jangan monoton seperti seandainya metode ceramah. Jadi pada saat masuk kelas ceramah terus, nah itu nggak bagus. Nah, alangkah baiknya kita kombinasikan. Ya, terkadang kita buat metode diskusi, kita buat satu kelompok, kita kasih permasalahan, jadi silakan anak berdiskusi dan memecahkan masalah tersebut. Atau metode dengan tanya jawab. Ya, habis kita ceramah menjelaskan, nah, terus kita feedback kepada anak didik biar mereka merasa tertantang, ya, merasa bersemangat. Ya. Terus yang kelima ada alat dan media pembelajaran. Nah, ini kenapa penting? Ya, contoh seperti sekarang ya, mungkin saya menggunakan beberapa artikel untuk menjelaskan masalah konsep pedagogi dan didaktik. Begitu juga kita sebagai guru. Ya, kita boleh bawa buku pada saat pembelajaran di kelas. Gunanya apa? Untuk penyampaian A itu bisa tersampaikan kepada si B. Dengan apa? Dengan alat atau media pembelajaran diri tadi. Ya, jadi kita jangan masuk aja ke kelas, ya, bawa badan, bawa baju, bawa ini semua langsung ceramah. Nah, itu kurang membuat semangat anak didik untuk belajar. Terus yang kedua, ya kurang memancing nanti untuk anaknya untuk mengetahui pembelajaran itu apa sih. Nah, tapi dengan kita adanya media, nah itu bisa memudahkan anak untuk memahami pembelajaran yang kita ajar. Contoh seperti olahraga, nggak mungkin kita ke lapangan ceramah, stretching, pemanasan, kita nggak bawa bola. Nah, jadi anak nggak tahu.
Nah, jadi perlu nanti kita membawa bola, kita menyebutkan sana bola futsal ini bolanya seperti ini, apa bedanya dengan bola ukuran sepak bola, ukuran sepak bolanya berapa, ukuran futsal bolanya berapa, ya, keringanan keberatannya berapa, tingkat lantunannya berapa. Nah itu kalau kita ada raga, nah, kita lebih enak menyampaikan dan juga anak lebih cepat memahami. Terus dalam pendidikan itu ada namanya tindakan pendidikan. Nah, ini yang paling penting dalam tindakan pendidikan. Kita sudah masuk ke tindakan pendidikan. Di sini yang pertama itu ada pendidik. Oke, pertama kita ada pendidik. Pendidik ini apa penjelasannya itu? Ya, seseorang yang mengajarkan anak didik agar menuju kedewasaan. Pendidik ialah ya seorang yang mendidik anak untuk menuju kedewasaan. Jadi maksudnya menuju besar dewasa enggak. Jadi maksudnya di sini pendewasaan itu pengetahuannya, wawasannya ke depan. Ya. Jadi pendidik ini banyak ada dari tingkat dasar. Untuk yang di sekolah ada yang SD, ada TK, SD, SMP, terus sampai tingkat SMA. Di dalam pendidik ini siapa yang lebih berpengaruh? Yang pertama itu adalah orang tua. Terus yang kedua itu adalah guru. Nah, mungkin posisi kita di sini sekarang yang kita bahas yang guru. Ya. Guru ini bisa dinyatakan pendidik. Nah, itu banyak kompetensi atau yang dinilai orang itu bisa dinyatakan sebagai guru. Yang pertama itu bisa dilihat dari jenjang pendidikannya. Kalau mau jadi guru berarti jenjang pendidikan kita ya harus kita tingkatkan lagi. Terus yang kedua itu guru itu harus bisa menjadi teladan. Yang ketiga itu guru itu sudah harus dewasa. Ya, maksudnya dewasa di sini itu kedewasaan. Ya, baik umur dengan sikap mental dan intelektualnya. Jadi pendidik ini ada 3 aspek yang harus dia jalani. Yang pertama dia mendidik. Terus yang kedua dia mengajar. Dia melatih. Jadi jatuhnya pendidik ini masalah kejiwaan, kita memberikan contoh. Terus yang ketiga itu mengajar. Mengajar ini lebih lari ke intelektual anak didik, lebih ke pengetahuan. Nah terus yang ketiga itu kita melatih. Jadi kita balik ke psikomotor tadi, berarti ada gerak, ada keterampilan. Jadi maksudnya apa di sini? Maksudnya untuk melatih itu, jadi bukan melatih dalam konteks masalah kejuruan. Ada target siapa sih yang harus kita didik, kita ajar dan kita latih. Nah itu adalah peserta didik. Ya, peserta didik ini adalah seseorang yang sedang berkembang dan memiliki potensi tertentu. Terus yang terakhir itu kita ada tujuan. Terus ada tujuan pendidikan. Apa tujuan pendidikan ini? Ya berharap nanti anak didik yang kita ajar, peserta didik yang kita ajar itu mempunyai intelektual dan pengetahuan yang bagus. Sehingga nanti pada dasarnya pada saat dia dewasa, dia bisa bertanggung jawab akan dirinya sendiri, ya, dan bisa jadi berharap mereka nanti bisa berpikir secara ideal, logis, objektif, kritis, dan inovatif untuk pembekalan hidup mereka nanti di kemudian hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan
lebih dan kurang dan kesalahan mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.